Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, "Ustadz, kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri." Saya bilang, ini orang tak sia juga, prof, tidak harus mati dulu. Ya kan? Oke. Tapi masalahnya tidak ada ini, prof. Sudah. Kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Baik, pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal. 40 pasang, Bu. Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah, saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan, Ustadz Arif. Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini. Saya bisik profesor saya, Penny Haju namanya. Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih. Oh itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran. Wih, kasih kenal saya, Prof. Dia bilang, Prof, bagaimana sepupuku? Mana saja yang cepat, Prof. Ini kisah nyata saya, Bu. Ya, sudah, saya kenalan sama itu, Ibu. Hari Sabtu, hari Ahad. Jumat, saya khotbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung. Saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, "Mak, melok kalau letu, saya mau pergi melamar." Nikah? Siapa? Ada, penghafal Quran ini. Napuji moko gak? Dia suka kamu kah? Makanya mama doakan saya. Bilo doangan nak? Bukanlah. Pergilah saya bilang sama sopir saya, "Kau tahu Limbung?" "Tahu." Kita ke sana. Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritakan, "Bu, bolehkah saya cerita rahasia?" Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu. Itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. Kenapa? Ada rahasia ini, Bu. Saya malu kalau ditolak kan. Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu. Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan, waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. "Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran." "Oh ya, ada itu anak saya. Alhamdulillah." Langsung saya bilang, "Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu." "Oh." Apa kata ibu itu? "Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah." Memang ketika saya umroh saya berniat berdoa di depan Baitullah, "Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima." Langsung dalam hati saya, aman. Bagus agama saya merasa baiklah agama saya ini. Karena saya penceramah. Kalau dibilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, "Cuma anak saya ada 2, Ustadz. Yang mana?" Saya bilang, "Terserah ibu yang mana. Cuma kalau saya tidak ada masalah, Ustadz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya. Bapaknya ada di Singapura." Saya bilang, "Jadi bagaimana?" "Tenang, Ustadz. Soal bapaknya saya punya urusan." Dalam hatiku, masuk gigi 2. Ya kan? Sudah aman situ. Udahlah. Lalu dia bilang, "Ustadz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu." Saya bilang, "Enggak usah, Ibu." "Kenapa?" Nanti Ustadz tidak suka." "Enggak usah, Ibu." "Kenapa saya tidak perlu lihat?" "Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah." Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, enggak jauh-jauh lah dari sini nih. Kan? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ya kan? Kecuali yang dibawa kelelawar, ya jauh itu dia. Nah, Ahad saya melamar, Ahad saya kenalan, Jumat saya melamar, dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Tidak pacaran, sampai sekarang kita saling menghormati. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Masih pacaran sudah panggilnya papi mami.
Itu yang ibu mau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, istri saya itu bu, Allah karim. Saya hebat begini bukan karena saya hebat, karena istri saya. Mana bisa kita ceramah kalau istri kita teror? Mana bisa saya ceramah begini, begitu 5 menit sebelum tampil dia menelpon, pulang kau. Pulang. Pulang. Kenapa? Kesetrum istri anakmu. Itulah fungsinya istri, memberikan ketentraman jiwa. Istri saya bu, boleh kalau ada ibu tahu ke tetangga saya biasa malu. Itu biasa kan saya berangkat jam 4 subuh bu, kadang-kala sudah pergi kalau kejar penerbangan pertama. Jam 4 subuh saya pergi, diambil itu ranselku, dibawa. Tidak usah saya yang berat karena banyak elektronik dalam. Apa dia bilang? Tak apa-apa, tidak ada artinya ini Ustadz dibanding beratnya hidupnya Ustadz menanggung kami. Masya Allah. Saya naik mobil, itu pasti dia cium dulu tanganku. Sudah itu dia cium jidatku. Sudah itu mata kiri lagi. Mata kanan lagi. Ini agak lama. Allah karim. Wallah Pak. Tiap hari semalam menikah. Meskipun semalam saya bertengkar. Pasti itu. Biasa saya malu-malu sama tetangga sama sopirku. Sudah itu cukup? Tidak. Dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar. Bohong saya kalau tidak pernah bertengkar. Pernah juga. Tapi ketika saya mau pergi, hilang itu rasa pertengkaran. Kenapa? Belum tentu saya bisa hidup kembali ke rumah. Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau sayang. Lalu dia bilang, ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah saja ini bunda. Masya Allah. Jadi ibu, rezeki suami itu tergantung ketentraman jiwanya. Gimana suamimu cari tenang dengan cari nafkah kalau kamu tidak memberi ketentraman jiwa? Ketentraman jiwa itu bukan skincare. Enggak. Ketentraman jiwa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tidak mungkin. Apa itu? Kamu mau jaga suamimu 24 jam. Tidak mungkin. Kau periksa HP-nya. Untuk apa? Ini yang selalu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, handphone. Tidak semua harus kau tahu itu rahasianya suamimu. Yang penting kamu dinafkahi dan dia tidak berkhianat. Saya kasih handphone saya sama istri saya. Ini handphone saya. Bu, dengar ini bu, yang suka periksa handphonenya suami. Untuk apa? Kalau kau mau jaga suamimu, bukan dengan periksa handphonenya. Bukan dengan periksa handphonenya. Tapi apa? Hadir kau di hatinya. Gimana kau hadir di hatinya kalau kau tidak hormati orang tuanya? Gimana kau hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong? Gimana kau hadir di hatinya kalau anaknya kau tidak urus? Saya mewakili perasaan laki-laki dan pasti semua sama. Bu, ibu mau tahu enggak ketentraman jiwa seorang suami? Dia pergi cari nafkah, masuk WhatsApp istrinya. Bang, ini saya lagi ngajar hafalan Quran. Anak kita, alhamdulillah, ini si bungsu sudah Iqra 2. Itu suamimu dalam hatinya. Enggak rugi saya cari nafkah. Biar saya setengah mati cari nafkah, ternyata istriku baik. Bagaimana suamimu mau tentram jiwanya telepon? Di mana kau? Salon. Di mana kau? Di mall. Di mana kau? Lagi jogging. Di mana kau? Banyak sekali tanya-tanya ini. Pulang di rumah, mestinya sudah siap makanannya, tidak kusiapkan. Jangan marah ya bu, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Supaya ada perubahan di antara kita. Kalau orang kaya, mewah rumahnya, apa aja bisa dibeli, tiap hari bertengkar, paling tidak hartanya tertutupi. Lalu kita cuma jauh, kerja juga ala kadarnya gaji hanya untuk operasional sehari-hari, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia?